sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 17 Agustus, kibarkan Sang Saka, lambang patriot berjiwa pemberani. Setiap orang berhak hidup merdeka, saling mengasihi dan saling melayani. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini bangsa Indonesia, khususnya umat Katolik Indonesia, memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Senang sekali pada hari ini hadir bersama saya Romo Hieronimus Roni Dahua MSC, akrab disapa Romo Roni. Selamat datang Romo Roni, apa kabar? Puji Tuhan, semuanya kabar baik. Dan saya berharap Anda semua hari ini pun kabar baik dan diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan sukacitanya. Amin. Merdeka. Merdeka. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami bersama seluruh rakyat Indonesia hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu atas anugerah kemerdekaan yang kau berikan kepada tanah air kami Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Engkau yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami, dan kepadamulah kami serahkan kembali perjalanan kehidupan bangsa kami Indonesia. Terus selalu engkau tuntun, engkau lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Anugerahkanlah damai sejahtera kepada kami semua rakyat Indonesia. Berkatilah para pemimpin negara kami, berkatilah kami semua rakyat Indonesia agar bersatu hati, hidup rukun dan damai, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam hidup kami, baik warga gereja maupun warga masyarakat. Bapa di surga, kami serahkan ucapan syukur kami dan berkatilah tanah air kami Indonesia. Engkaulah Allah yang maha baik dalam hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima Romo kasih. Roni. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Putra Sirak bab 10 ayat 1 sampai 8. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu
kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Roni. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka.
Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Maka mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Roni. Romo, dari bacaan pada hari ini, bacaan pertama dan kedua, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, Romo? Baik, Ma Margaret dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan hari ulang tahun negara kita, tanah air Indonesia yang kita cintai, yang berulang tahun ke-79 pada tanggal 17 Agustus ini, dengan tema yang sangat indah, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, khususnya bacaan pertama dan kedua, mengajak kita semua untuk menyadari, merenungkan kembali siapakah diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang merdeka. Merdeka berarti kita bebas dari tekanan, bebas dari paksaan, bebas dari segala sesuatu, dari penindasan yang membuat kehidupan kita tidak berdaya, tidak berarti, tidak sukacita, dan tidak hidup dalam damai sejahtera anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, bacaan pertama dan kedua pada hari ini sekali lagi memberikan pesan rohani yang sangat indah untuk kita sekalian. Ada 3 pesan rohani yang bagus untuk kita renungkan di hari kemerdekaan ini, berhubungan dengan bacaan kitab suci yang kita dengarkan, khususnya bacaan pertama dan bacaan kedua pada kesempatan ini. Pesan yang pertama dari bacaan pertama yang kedua, bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Ini yang harus pertama-tama kita sadari dalam hidup kita. Kita orang-orang merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, dari perbudakan manusia, dari perbudakan dunia. Kita diselamatkan oleh Tuhan dengan pengorbanan yang tidak ternilai, yaitu ketika Allah berjuang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, Putra yang dikasihinya. Oleh karena itu, sekali lagi pesan pertama untuk kita hari ini, mari kita menyadari diri kita. Kita teguhkan hati kita masing-masing kalau kita ini adalah putra-putri kesayangan Tuhan yang merdeka. Pesan yang kedua dari bacaan pertama dan kedua pada hari ini adalah, karena kita adalah orang-orang merdeka, maka kita pun harus hidup sebagai orang-orang merdeka, yaitu hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan bacaan pertama tadi bagaimana diberikan nasihat kepada para pemimpin, kepada mereka yang punya kuasa untuk memimpin setiap negeri, atau juga mungkin yang memimpin keluarga, ataupun yang memimpin diri kita sendiri. Karena pemimpin bukan hanya pertama-tama kita memimpin orang banyak, tapi seorang pemimpin adalah bagaimana dia mampu memimpin dirinya sendiri dalam hidup ini. Karena itu kita pun secara pribadi perlu merdekakan diri kita. Kita perlu bebaskan diri kita dari kuasa-kuasa dunia, dari kuasa-kuasa dosa, dari hidup yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu pesan yang kedua untuk kita pada hari ini adalah, mari kita hidup sebagai orang-orang merdeka, yaitu dengan belajar setia melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan perintah Allah. Kita menyelamatkan orang lain dalam hidup kita, karena untuk itulah kita dipanggil oleh Allah, yaitu untuk mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih. Ini yang penting. Karena itu dalam bacaan pertama tadi dengan sangat bagus diberikan nasihat kepada para penguasa melalui Putra Sirak. Para penguasa hendaklah bertanggung jawab atas rakyatnya, karena dikatakan bahwa pemerintah yang arif adalah yang teratur, dan pemerintah yang teratur akan membawa rakyatnya kepada kemerdekaan.
kepada kedamaian, kepada sukacita. Tapi pemimpin yang tidak terdidik akan membinasakan rakyatnya. Karena itu sekali lagi mari kita sebagai orang-orang merdeka, kita gunakan pikiran kita gunakan hati kita untuk berpikir tentang kebaikan-kebaikan banyak orang, dan kita gunakan juga hati kita untuk berbelas kasih kepada banyak orang, dan kita gunakan kemampuan kita untuk berjalan, berkeliling, menjumpai orang lain, dan berbuat baik, supaya orang lain pun berkat kehadiran kita, mereka juga dimerdekakan dari keterpurukan kepada hidup yang damai dan penuh berkat. Pesan yang terakhir, pesan yang ketiga dari bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini, dengan sangat bagus dikatakan di sana melalui surat Rasul Petrus yang pertama, berlaku sebagai orang-orang yang merdeka, dikatakan di sana, jangan kita salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita secara manusiawi kita suka gunakan kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan pada kita dengan kita mengikuti kemauan kita sendiri, mengikuti kehendak kita sendiri. Kita tentunya orang-orang merdeka, tapi kemerdekaan kita yaitu kemerdekaan di dalam Tuhan. Kemerdekaan bersama Tuhan. Kemerdekaan itu kemerdekaan dalam kehendak Tuhan. Karena itu Petrus mengingatkan kita dalam bacaan kedua tadi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Sangat sederhana pesan dari Rasul Petrus untuk kita semua di hari kemerdekaan ini. Mari kita hidup sebagai orang-orang merdeka yang tidak menggunakan kemerdekaan kita untuk menutupi kejahatan-kejahatan atau bahkan kita terlibat di dalamnya. Tapi Petrus mengajak kita, marilah dengan kemerdekaan itu kita hidup sebagai hamba-hamba Allah yang saling menghormati, yang takut akan Tuhan, yang menghormati pemimpin kita, dan belajar taat kepada segala kehendaknya. Untuk siapa? Untuk kesejahteraan bersama, untuk kedamaian bersama, untuk kemajuan bersama. Mungkin dalam konteks negara terlalu besar, dalam konteks masyarakat terlalu besar. Kita masuk ke dalam konteks keluarga kita masing-masing. Pada hari ini kita diajak untuk mari kita kembali dalam keluarga kita. Kita merdekakan keluarga kita. Keluarga kita adalah keluarga yang merdeka, yang ditebus oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan. Karena itu mari kita jadikan keluarga itu sebagai rumah yang merdeka, di mana setiap orang, baik suami, istri, dan anak-anak mengalami kebebasan, namun kebebasan itu dihayati sebagai kebebasan untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, untuk saling melayani, untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dengan belajar setia melaksanakan perintah-perintahnya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kita renungkan dalam hidup keluarga kita masing-masing, jangan sampai kita menjadi suami yang menjajah istri kita, atau istri yang menjajah anak-anak kita, atau istri yang menjajah suami kita. Mungkin tidak dengan kekerasan, tapi dengan kata-kata, dengan perasaan-perasaan, dengan sikap-sikap yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kita atas salah satu cara telah membuat kehidupan suami, istri, anak-anak kita dalam tekanan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak merdeka. Mari kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak yang membuka ruang, yang membuka hati, yang membuka pikiran untuk belajar menerima kehidupan bersama, dan kita saling menuntun kepada kemerdekaan, kepada kesejahteraan bersama sebagai anak-anak Allah. Dalam konteks diri kita sendiri, dalam konteks diri saya pada hari ini, mari saya merdekakan hidup saya, merdekakan pikiran saya dari pikiran-pikiran jelek, merdekakan hati saya dari perasaan-perasaan kebencian, dan kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dan pikiran untuk keselamatan banyak orang, dan kita biarkan hati kita diisi dalam kemerdekaan ini dengan belajar untuk berbelas kasih seorang akan yang lain. Kita semakin terlibat, semakin peduli, dan semakin mengasihi. Inilah ciri orang yang merdeka. Inilah ciri orang-orang yang bisa menghantar orang lain
kepada kemerdekaan yang sama. Saya kira ini pesan dari bacaan pertama dan kedua untuk kita semua pada hari ini. Baik, terima kasih Romo atas inspirasi yang Romo berikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan ini saya coba mengutip dari pesan Romo dari bacaan pertama dan kedua ini, bahwa yang pertama, kita adalah orang-orang merdeka. Maka mari kita menyadari diri kita bahwa kita adalah putra-putri Allah kesayangan yang merdeka. Yang kedua, hidup sebagai orang merdeka tentunya hidup yang memerdekakan diri kita dengan melaksanakan kehendak Allah, juga menyelamatkan orang lain dalam kasih. Lalu yang ketiga adalah berlaku sebagai orang merdeka, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi yang pertama ini, kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Roni dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk pada sesi yang kedua ini. Romo, kalau dari bacaan Injil pada hari ini menurut Markus, lalu inspirasi apa yang ingin Romo bagikan untuk kami semua, Romo? Baik, Ibu Margaret bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga, menurut perenungan saya, kita bisa memetik 3 pesan rohani yang sangat bagus untuk kita jadikan sebagai harta rohani, inspirasi rohani dalam hidup kita, khususnya di hari kemerdekaan ini. Bagaimana kita menghidupi, kita menghayati kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita jalani, untuk kita wujudkan dalam cara berpikir, dalam cara merasa, dan cara hidup kita sebagai anak-anak Allah. Pesan yang pertama dari bacaan Injil hari ini adalah dalam kemerdekaan yang kita rayakan pada hari ini dan juga yang kita sadari sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang merdeka, kita mesti berani mengalahkan kejahatan dalam hidup kita. Kita mesti berani mengalahkan segala sesuatu yang membuat hati kita tidak bebas, tidak lepas untuk tumbuhnya kerajaan Allah atau kehendak Allah dalam diri kita masing-masing, atau juga dalam komunitas atau tinggal masyarakat kita. Dalam bacaan Injil kita dengarkan ada beberapa orang Farisi berunding. Bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka untuk bersama orang-orang Herodian dan bertanya kepada Yesus tentang mereka menguji kejujuran Yesus. Apakah Yesus orang yang jujur? Dan apakah Yesus memang mau berpihak kepada kelompok A atau pada kelompok B? Jadi Yesus katakan, saya tahu isi hati mereka. Isi hati mereka itu ternyata jahat. Isi hati mereka itu penuh dengan kemunafikan. Nah, kita semua menyaksikan atau bahkan mengalami di negeri yang kita cintai ini masih ada begitu banyak kepalsuan-kepalsuan, masih ada begitu banyak ketidakjujuran, masih ada begitu banyak kemunafikan-kemunafikan yang terjadi. Atau bahkan dalam keluarga kita, bahkan mungkin dalam komunitas kita, ada ketidakjujuran, ada kemunafikan-kemunafikan yang kita alami dan kita lihat. Inilah tugas kita pada hari kemerdekaan ini. Dengan menyadari diri kita sebagai anak-anak Allah yang merdeka, mari kita belajar untuk mengalahkan kejahatan, kita mengalahkan kebencian dengan kasih. Vincit omnia et amor. Kalahkanlah segalanya dengan cinta kasih. Dan inilah senjata yang dipakai Yesus untuk membungkam, untuk mengalahkan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang mencobai dia. Yesus tidak marah mereka. Yesus tidak keras terhadap mereka. Tapi Yesus dengan cara yang sangat bijaksana, dia katakan, coba tunjukkan pada saya, mana mata uang itu. Mata uang mereka bawakan kepada dia, mata uang itu, dan dia tanya, ini gambar dan tulisan siapa? Mereka bilang, Kaisar. Yesus dengan sangat jelas menjawab,
Berikanlah kepada kaisar menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari, sebagai anak-anak Allah yang merdeka, kita punya tugas mengalahkan kejahatan, mengalahkan kemunafikan, mengalahkan ketidakjujuran dengan hidup di dalam kasih. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Yang kedua, pesan yang sangat indah. Kita ingat kata-kata yang sangat manis dari Monsignor Albertus Sugio Pranoto. Dia katakan bahwa orang-orang Katolik itu 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Nah ini, 100% orang Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Itu berarti tidak ada pemilahan, tapi hanya ada kesatuan, yaitu orang Katolik yang hidup di tanah air Indonesia sebagai warga masyarakat, dan juga masyarakat Indonesia yang beragama Katolik yang hidup dalam satu visi, satu misi dan tujuan yang sama, yaitu untuk terwujudnya kerajaan Allah. Karena itu sebagai orang-orang Katolik, bacaan Injil hari ini meminta kita untuk marilah kita sebagai orang Katolik yang merayakan kemerdekaan tanah air kita Indonesia, kita menjadi warga gereja yang semakin terlibat, yang semakin peduli. Ya, kita taat pada peraturan-peraturan, tetap pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita menghargai kebijakan-kebijakan keputusan pemerintah dengan bagaimana kita bijaksana dalam melaksanakan apa yang kita anggap itu baik, kita anggap benar untuk kesejahteraan bersama. Saya kira ini yang penting untuk kita renungkan di bacaan Injil hari ini sebagai pesan yang kedua. Mari kita menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Kita tidak boleh berat sebelah. Karena kita merasa orang Katolik, saya kan gereja Katolik, nggak mau peduli dengan kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh. Kita warga gereja, tapi kita warga masyarakat. Kita perlu juga peduli dengan kehidupan kemasyarakatan. Kita nggak boleh bilang, saya kan orang warga masyarakat. Kita nggak boleh bilang warga masyarakat. Saya memang warga masyarakat, tapi saya gereja Katolik. Karena itu, mari kita buat keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga gereja dan juga warga masyarakat. Artinya, kita menjadi warga gereja yang taat. Kita menjadi warga gereja yang bijaksana. Kita menjadi warga gereja yang adil. Menjadi warga gereja yang mau merangkul semua kelompok, merangkul semua golongan untuk menunjukkan identitas kita, menunjukkan ciri khas kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang setia. Dan pada saat inilah kesempatan yang bagus bagi kita untuk menunjukkan siapakah diri kita. Identitas kita bukan kita sombong, kita seolah-olah pamer, bukan. Kita tidak seolah mengatakan inilah saya, tidak. Tapi dengan kehadiran kita menjadi 100% Katolik, 100% warga masyarakat, kita belajar sama seperti Yesus yang hadir untuk semua orang, yang hadir untuk berlaku adil, yang hadir untuk membawa damai kepada semua orang. Saya kira pesan kedua yang sangat bagus untuk kita renungkan di hari ini, untuk marilah kita menjadi orang-orang Katolik yang sekali lagi 100% Katolik dan 100% warga negara. Dalam konteks keberimanan kita, tentunya bagaimana iman kekatolikan kita praktekkan, kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun kadang kita sebagai warga gereja, kadang kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kita rasa tidak adil, yang kita merasa kadang kita disepelekan, kadang kita dianggap remeh, ya seperti daerah-daerah di mana kita orang Katolik atau gereja Katolik sedikit. Tapi sekali lagi, itu tidak menjadi masalah untuk kita. Kita menjadi orang Katolik bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi kita menjadi Katolik untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia yang besar ini, agar dengan kehadiran kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang kecil, kita bisa menjadi tampakan, cerminan wajah Allah bagi banyak orang. Dan saya kira kita mesti bangga bahwa tahun-tahun terakhir ini, kehadiran gereja Katolik di tengah-tengah masyarakat sudah sangat dirasakan. Khususnya di paroki saya sendiri, di paroki Damai Kristus Kampung Duri, warga masyarakat pun sekarang sudah merasakan bagaimana kehadiran gereja yang sungguh-sungguh nyata. Dulu memang mereka berseberangan dengan gereja, bahkan mereka suka menentang gereja, mereka tidak izinkan pembangunan gereja. Tapi syukurlah pada tahun ini, di ulang tahun RI ke-79, mereka datang ke gereja, mereka pinjam fasilitas gereja, mereka pakai halaman gereja untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat untuk merayakan ulang tahun RI yang ke-79. Dan saya dengan penuh keterbukaan dan penuh dengan sukacita menerima mereka. Saya mengatakan kepada pemerintah, kelurahan, inilah tanda bahwa gereja itu hadir juga untuk masyarakat. Dan kita hadir untuk melayani masyarakat. Sehingga saya berharap dengan kegiatan 17 Agustus di paroki saya ini, tidak ada lagi gap di antara kita, tidak ada lagi tembok misah di antara kita semua warga negara Indonesia.
Kita semua adalah anak-anak bangsa Indonesia yang harus rukun bersatu, hidup bersaudara, bersinergi, saling melayani, saling menghormati satu sama lain dalam kebebasan kita sebagai warga gereja dan juga warga masyarakat. Pesan yang terakhir untuk kita pada kesempatan ini adalah dengan sangat bagus. Berikanlah kepada kaisar yang wajib, berikan kepada kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Di sini ada satu kata, berikanlah, memberi. Orang-orang merdeka itu dia punya hidup ditandai dengan pemberian. Itu orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka dia punya hidup tidak diukur dari dia mengumpul. Kalau mengumpul itu dia sama dengan menjajah dirinya sendiri. Dia kumpulkan begitu banyak hal, begitu membuat dia punya hati juga terikat dengan hal-hal yang dia kumpulkan. Dia kumpulkan banyak harta, membuat dia punya pikiran dan hati terikat oleh apa yang dia kumpulkan. Jadi orang-orang merdeka itu dia akan hidup sebagai orang-orang yang mampu untuk keluar dan untuk memberi. Itu ciri orang merdeka. Allah itu merdeka. Yesus itu merdeka. Karena apa? Dia hadir, dia tidak mengumpulkan, tapi dia memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk keselamatan banyak orang. Jadi para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, pesan Injil hari ini sangat bagus. Ciri sederhana orang-orang merdeka itu adalah dia yang tidak terikat, tapi dia yang lepas bebas. Dia tidak terikat pada cara berpikirnya sendiri, tidak terikat pada perasaannya sendiri, tapi dia memiliki cara berpikir yang terbuka, yang luas, yang mampu menerima, dan memiliki hati yang mampu untuk merangkul dan menerima setiap orang untuk biarkan mereka mengalami damai dan kasih melalui cara hidupnya sendiri. Karena itu ini ciri orang merdeka ya, dia harus berani memberi. Karena kalau kita mengungkung orang, kita membebani orang, karena orang-orang para penjajah itu kan tugasnya kan mengambil hak orang lain. Penjajah itu kan mengumpulkan hak orang lain. Penjajah itu kan mengambil kebebasan orang lain. Jadi dia kumpul dirinya sendiri. Akhirnya dia sendiri merasa kemudian tidak merdeka. Dikuasai oleh dia punya hawa nafsu. Dia punya keinginan-keinginan. Dia punya kecenderungan-kecenderungan. Dia merasa ini semuanya sudah untuk saya. Ya dia lupa. Akhir-akhirnya dia juga tidak memberi bobot atau arti pada hidupnya. Karena apa? Dia ternyata tidak bebas secara pribadi. Karena itu orang-orang merdeka itu dia harus berani melepaskan. Harus berani memberi. Tentunya memberi kepada Tuhan, memberi kepada gereja, memberi kepada keluarga, memberi kepada masyarakat. Itulah panggilan orang merdeka, memberi hidup bagi orang lain. Ya, saya kira ada satu falsafah hidup dari seorang pahlawan dari Sulawesi Utara ya, Dr. Samratulani. Dia katakan dengan ungkapan yang sangat bagus, yaitu Sito Tumau Timau Tou. Setiap manusia itu dipanggil untuk menghidupkan orang lain, untuk membahagiakan orang lain. Nah itu berarti tidak ada yang namanya penjajahan, tidak ada namanya penindasan. Bahwa saya secara pribadi diciptakan Tuhan, dijadikan sebagai anak yang merdeka. Untuk apa? Untuk membuat orang lain merdeka dan mengalami damai sejahtera seperti yang saya alami. Begini saya kira pesan bacaan Injil untuk kita pada hari ini. Baik Romo, terima kasih banyak atas inspirasi Romo lewat bacaan Injil pada hari ini. Dan saya coba memberikan kesimpulan dari apa yang Romo tadi sampaikan, bahwa pesan yang pertama dalam kemerdekaan yang kita rayakan, kita mesti berani mengalahkan kejahatan. Dan kalahkanlah segalanya dengan cinta kasih. Yang kedua, kita mengingat kembali Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, di mana dikatakan bahwa orang Katolik itu 100% Katolik dan juga 100% warga negara Indonesia. Jadilah orang Katolik 100% dan 100% warga negara Indonesia. Warga gereja yang semakin terlibat terhadap masyarakat. Yang ketiga, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Roni. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga, syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Khususnya di hari ulang tahun kemerdekaan tanah air kami Indonesia yang ke-79 pada hari ini, Engkau mendengarkan kepada kami sabdamu.
firman-Mu yang menyelamatkan dan membuat hidup kami semakin hari semakin berarti bagi tanah air kami dan juga bagi gereja. Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami adalah anak-anak yang merdeka berkat kuasa kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Hendaklah kami mengisi kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hati-Mu dan di hati banyak orang. Arahkanlah cara berpikir kami kepada segala kehendak-Mu. Arahkanlah hati kami kepada perasaan untuk belas kasih dan saling mencintai seorang akan yang lain. Dan semoga kami pun dapat berkeliling sambil berbuat baik untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berkatilah keluarga-keluarga kami pada hari ini, komunitas-komunitas doa pada hari ini, agar kami pun dapat saling memerdekakan satu sama lain dengan cara hidup kami yang baik dan berkenan di hati-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, selalu Engkau jaga dan lindungi. Engkau Allah yang baik, Allah yang memerdekakan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Semoga kita semua, saudara dan saudari yang terkasih dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Romo Roni atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Hieronymus Roni Dahua MSC dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Para pahlawan banyak berkurban. Tanah air subur lambang kebanggaan. Syukur atas kemerdekaan sebagai berkat dari Tuhan. Salam damai, Tuhan memberkati.